Yesus itu sobat kita yang tanggung dosa kita. Dia beri hak pada kita, bawa semua dalam doa. Sering damai kita hilang, malah sakit menindas, karena kita tak membawa semua hal dalam doa. Adakah coba dan goda atau susah derita, kita tak perlu kecewa, bawa semua dalam doa. Siapa peri Dia tulus setia, yang tanggung derita kita. Yesus tahu lemah kita, bawa semua dalam doa. Adakah lelah beban berat, susah khawatir gelisah, ingat pada penolong kita, bawa semua dalam doa. Adakah temanmu hianat, beritahu padanya, Dia perisai jaga kita, semua duka lenyaplah. Kunci doa. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 6 dan 7. Demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Saudara-saudari, doa adalah satu perkara yang sangat penting. Dalam kehidupan rohani seorang Kristen, setiap orang Kristen yang sejati menyadari betapa pentingnya berdoa. Dan mereka mengeluarkan banyak waktu untuk berdoa. Tetapi banyak saudara-saudari, walaupun sudah banyak berdoa, mengeluarkan waktu cukup panjang, namun tetap tidak berhasil dengan baik di dalam doa-doanya. Seolah-olah doa-doanya tidak tembus, tidak menemui jalan keluar. Mengapa demikian? Ini tidak lain karena mereka belum menemukan kuncinya, yaitu kunci doa. Dalam Matius pasal 7 terdapat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan doa. Salah satu di antaranya ialah carilah, maka kamu akan mendapat. Siapa yang mencari sesuatu dengan setengah hati, seenaknya, tentu tidak akan mendapatkannya. Mencari berarti harus mengeluarkan waktu. Orang yang kasar, sembarangan, dan tidak sabar akan sulit mendapatkan apa yang dicarinya. Jika Allah tidak atau belum menjawab doa-doa kita, kita harus berlatih bersabar, dengan tekun dan dengan teliti mencari kunci doanya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai kunci doa. Pertama adalah contoh doa Abraham untuk Sodom. Dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Di sana kita melihat setelah Allah memberitahu Abraham bahwa Dia akan menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka, Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dia berdoa syafaat bagi Sodom. Abraham tidak asal membuka mulut dan berkata,
Ya Allah, belas kasihanilah Sodom dan Gomora. Atau memohon dengan memelas, ya Allah, janganlah kiranya Engkau membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham memegang teguh fakta bahwa Allah adalah Allah yang adil, sebagaimana tercatat di dalam ayat 25. Inilah kunci doanya. Dengan tekun dan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh ia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan kepada Allah, dan pertanyaannya itu juga adalah permohonannya. Abraham berdiri pada kedudukan bahwa Allah itu adil. Akhirnya ia berkata, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Inilah permohonan Abraham yang terakhir. Saudara-saudari, Abraham adalah orang yang mengenal Allah. Dia tahu kunci berdoa. Dia telah mendengar firman Allah. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku. Jika dalam satu kota jumlah orang benar tidak mencapai 10 orang, kota macam apakah itu? Saudara-saudari, Ibrani pasal 1 ayat 9 mengatakan Allah mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Allah tidak menutup mata terhadap dosa. Allah tidak dapat tidak menghakimi dosa. Kebinasaan Sodom dan Gomora adalah akibat dari dosa-dosa mereka. Ketika Allah menunggang balikkan kedua kota itu, ia tetap berlaku adil terhadap orang benar walaupun hanya satu. 2 Petrus pasal 2 ayat 7 mengatakan, Dia menyelamatkan Lot, orang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Doa Abraham yang langsung menuju ke sasaran telah mendapat jawaban. Di dalam diri Allah tidak terdapat ketidakadilan. Dia tidak melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Di ayat 23. Haleluya. Untuk hal ini kita patut bersyukur kepadanya. Contoh yang kedua adalah pertanyaan Yosua mengenai Ai. Di dalam kitab Yosua pasal 7 ketika orang-orang Israel menyerang kota Ai, mereka mengalami kekalahan dan menjadi sangat tawar. Padahal bangsa Israel baru saja mengalami kemenangan yang besar atas Yeriko. Tetapi kali ini menghadapi sebuah kota yang kecil, mereka mengalami kekalahan yang luar biasa. Yosua langsung bertanya kepada Allah. Mohon Allah memberitahu penyebab kekalahan itu. Yosua berduka cita dan khawatir. Tetapi yang lebih menyedihkannya ialah nama Allah yang diaibkan. Yosua tidak sembarangan membuka mulut dan minta Allah menyelamatkan umatnya dan menang perang. Namun ia bertanya, dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Inilah kunci doanya. Dia menjunjung tinggi nama Allah. Allah memperhatikan namanya sendiri dan tidak dapat bertoleransi terhadap adanya dosa di tengah-tengah umatnya. Allah mendengarkan doa Yosua serta memerintahkannya untuk menyingkapkan dan menumpas dosa yang mengakibatkan kekalahan itu. Setelah itu dibereskan, akhirnya ia menemukan bahwa dosa ketamakan akanlah yang menjadi penyebabnya. Bertoleransi terhadap dosa, menyembunyikan dosa, hanya akan membuat nama Allah dipermalukan, dan itu memberi peluang kepada iblis untuk menyerang umat Allah. Setelah seluruh bangsa Israel membereskan dosa itu, barulah kekalahan mereka menjadi kemenangan. Anda ngorok, pipinya tembem, lembek. Sebuah penelitian baru yang diterbitkan di Journal of Clinical Sleep Medicine Januari 2024 menyebutkan bahwa orang yang mendengkur ya, ini dilihat nih, kan diperiksa tidur. Biasa dong orang ngorok diperiksa tidur untuk lihat sleep apnea-nya ada nggak, henti napasnya gimana. Kemudian ada skor CASA. Chicks Appearance for Sleep Apnea. Jadi dinilai skornya 0 sampai 6. Seberapa volumenya, seberapa lembeknya itu pipi ya. Kemudian
dibandingkan dengan hasil polisomnografi, hasil pemeriksaan tidur, ternyata akurasinya 86%. Jadi ini salah satu prediktor seseorang menderita sleep apnea atau henti napas saat tidur. Itu loh yang ngorok. Nah, itu kan bisa berakibat hipertensi, diabetes, jantung, stroke, kematian, impotensi, sangat berbahaya. Harus kita cegah penyakit-penyakit tersebut dengan mengatasi mendengkurnya. Nah, ayo perhatikan yang tembem-tembem, pipinya lembek, yuk diperiksakan. Saya Dr. Andreas Prasaja, RPSGT dari Snoring and Sleep Disorder Clinic pertama di Indonesia. Saving life one snore at a time.